Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Mailatasari, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo tingkat 1A dengan NIM 17250201021. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penyakit hipertensi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Hipertensi sebetulnya bukan penyakit, melainkan salah satu faktor yang untuk terjadinya penyakit jantung dan juga pembuluh atau PJP, khususnya CVA atau pendarahan yang berada di otak. Di samping itu, faktor-faktor resiko lainnya adalah merokok, kolesterol, homosistein yang meningkat, kegemukan, dan juga jenis kelamin. Menurut data WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan juga komplikasinya. Umumnya, ini diambil sebagai batas normal pada orang dewasa 140 mmHg sistolik dan kurang dari 100 mmHg diastolik. Normal tensi 120/80 mmHg. Hipertensi ringan sampai dengan sedang 160/90 dan 180/105 mmHg. Dan sampai hipertensi yang lebih berat atau ganas adalah di atas 180/105 mmHg. Hipertensi merupakan suatu kelainan suatu gejala daripada gangguan pada mekanisme regulasi tekanan darah. Hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit jantung koroner, penyakit ginjal, dan lain-lain. Jika tekanan darah meningkat, pembuluh-pembuluh darah menjadi tidak elastis, mengeras, dan menebal, sehingga mudah sekali terjadi sumbatan. Pembuluh-pembuluh yang menebal sehingga mudah sekali terjadi sumbatan. Berarti, pembuluh-pembuluh yang menebal dan hampir tersumbat mengurangi aliran darah dari bagian tubuh yang penting seperti jantung, otak, dan ginjal. Hipertensi disebabkan oleh adanya tekanan darah yang melebihi normalnya. Hipertensi disebut juga sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Kerusakan organ target akibat komplikasi hipertensi akan tergantung kepada besarnya peningkatan tekanan darah dan lamanya kondisi tekanan darah yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Organ-organ tubuh yang menjadi target antara lain otak, mata, jantung, ginjal, dan dapat juga berakibat kepada pembuluh darah arteri perifer. Gejala dan faktor risiko hipertensi. Pertama, gejala. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejalanya, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Keluhan-keluhannya itu antara lain, yang pertama, sakit kepala, kedua gelisah, ketiga jantung berdebar-debar, keempat pusing, kelima penglihatan kabur, keenam rasa sakit di dada dan mudah lelah. Selanjutnya, faktor peningkatan tekanan darah. Regulasi tekanan darah adalah suatu sistem dan dalam hal ini ginjal yang memegang peranan utama dalam mengatur tingginya tekanan darah yang berlangsung melalui suatu sistem khusus yakni sistem renin, angiotensin, aldosteron yang disingkat sebagai RAAS. Bila volume darah yang mengalir melalui ginjal berkurang dan tekanan darah di glomerulus menurun, misalkan karena penyempitan arteri setempat, maka ginjal akan membentuk dan melepaskan renin. Dalam plasma renin menghidrolisa protein angiostensinogen atau yang terbentuk di dalam hati menjadi angiotensin 1. Selain sistem RAAS, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi naiknya tekanan darah, yaitu yang pertama, volume pukulan jantung. Ini adalah jumlah darah yang setiap kontraksi dipompa keluar jantung. Semakin besar volume ini, semakin tinggi tekanan darah. Beberapa zat, misalnya garam dapur, dapat mengikat air sehingga volume darah total meningkat. Sebagai efeknya,
Tekanan atas dinding arteri meningkat pula dan jantung harus memompa lebih keras untuk menyalurkan volume darah yang bertambah. Hasilnya, tekanan darah akan terus naik. Kemudian yang kedua, kelenturan dinding arteri. Pembuluh yang dindingnya sudah mengeras karena endapan kolesterol dan kapur mengakibatkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dinding yang masih elastik. Pelepasan neurohormon, antara lain adrenalin dan noradrenalin, yang berkhasiat menciutkan arteri perifer hingga tekanan darah naik. Keadaan ini terutama terjadi pada waktu emosi hebat, contohnya gelisah, takut, dan marah, atau selama olahraga bertenaga. Sistem syarat adrenergik terangsang dan melepaskan neurohormon tersebut. Yang keempat adalah garam. Ion natrium mengakibatkan retensi air sehingga volume darah bertambah dan menyebabkan daya tahan pembuluh meningkat. Juga memperkuat efek vasokonstriksi noradrenalin. Yang kelima adalah merokok. Nikotin dalam bentuk rokok berkhasiat vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Merokok memperkuat efek buruk dari hipertensi terhadap sistem pembuluh. Selanjutnya, pil kontrasepsi. Pil ini mengandung hormon wanita estrogen yang juga bersifat retensi garam dan air. Selanjutnya adalah stres. Stres atau ketegangan emosional dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara akibat pelepasan adrenalin dan noradrenalin atau hormon stres yang bersifat vasokonstriktif. Tekanan darah yang meningkat pada waktu ketegangan fisik pada saat pengeluaran tenaga atau olahraga, bila stres akan hilang dan tekanan darah akan turun lagi. Selanjutnya adalah drop atau licorice, sejenis gula-gula yang dibuat yang mengandung asam glisirinat dengan khasiat retensi air pula yang dapat meningkatkan tekanan darah bila dimakan dalam jumlah besar. Selanjutnya, hormon pria dan kortikosteroida. Hal ini juga berkhasiat retensi air. Setelah penggunaan hormon ini dan pil kontrasepsi dihentikan atau penggunaan garam sangat dikurangi, pada umumnya tekanan darah menurun dan menjadi normal kembali. Kemudian selanjutnya adalah kehamilan. Yang terkenal adalah kenaikan tekanan darah yang dapat menjadi selama kehamilan. Mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses di ginjal. Bila uterus direnggangkan terlampau banyak oleh janin dan menerima kurang darah, maka dilepaskannya zat-zat yang meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya adalah faktor. Terdapat dua faktor resiko hipertensi. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, dan yang kedua adalah faktor yang dapat diubah. Yang pertama, faktor resiko yang melekat pada penderita hipertensi dan tidak dapat diubah, yaitu antara lain yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga adalah genetik. Kemudian yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi antara lain yang pertama merokok, yang kedua diet rendah serat, yang ketiga dislipidemia, yang keempat konsumsi garam berlebih, kelima kurang aktivitas fisik, keenam stres, ketujuh berat badan berlebih atau kegemukan, dan yang kedelapan adalah konsumsi alkohol. Selanjutnya adalah makanan. Makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh penderita hipertensi. Yang pertama, makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi. Contohnya otak, ginjal, paru, dan minyak kelapa, dan juga gaje. Kemudian yang kedua, makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium. Contohnya biskuit, crackers, keripik, dan makanan kering yang asin. Yang ketiga, makanan dan minuman yang berada di dalam kaleng. Contohnya sarden, sosis, kornet, sayur, serta buah-buahan yang berada di dalam kaleng, dan juga soft drink. Selanjutnya yang keempat adalah makanan yang diawetkan. Contohnya dendeng, asinan, sayur atau buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, dan juga selai kacang. Yang kelima, susu full cream, mentega, margarin, keju mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah yang dari sapi atau juga kambing, kemudian kuning telur, dan juga kulit ayam.
Yang keenam, bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco, serta bumbu penyedap lain yang pada umumnya mengandung garam natrium. Yang ketujuh, alkohol dan juga makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan juga tape. Kemudian bab selanjutnya adalah terapi. Dalam terapi ini ada dua cara, yaitu dengan non-farmakologi dan juga farmakologi. Yang pertama, non-farmakologi. Yang terpenting adalah menerapkan pola hidup yang baik dengan cara 1. Menguruskan badan. Kedua, mengurangi garam atau diet garam. Ketiga, membatasi kolesterol atau diet kolesterol. Selanjutnya, berhenti merokok, membatasi minum kopi, membatasi minum alkohol, cukup istirahat dan juga tidur, dan juga gerak badan. Kemudian cara yang kedua dengan farmakologi. Dengan menggunakan obat-obat antihipertensi, semua obat antihipertensi bekerja pada satu atau lebih tempat kontrol anatomis, dan efek tersebut terjadi dengan mempengaruhi mekanisme normal regulasi tekanan darah. Yang pertama, penghambat reseptor beta. Mekanisme kerjanya mengantagonis katekorlamin pada adrenoseptor beta 1 dan beta 2 sehingga dapat menurunkan curah jantung dan tahanan vaskuler perifer diberikan pada penderita dengan plasma renin yang tinggi. Contohnya, propanolol, metoprolol, dan atenolol. Yang kedua, menghambat reseptor alfa. Mekanisme kerjanya, zat-zat ini memblok reseptor alfa yang terdapat di otot polos pembuluh atau dinding, khususnya di pembuluh kulit dan mukosa. Contoh, prazosin, terazosin, alfuzosin, dan tamsulosin. Selanjutnya adalah antagonis CA. Mekanisme kerjanya menghambat aliran masuk kalsium ke dalam sel otot polos arteri, mengurangi impuls dan kontraksi miokard. Setelah itu ada vasodilator. Mekanisme kerjanya, vasodilatasi langsung terhadap arteriol. Dengan demikian tekanan darah turun. Contohnya, hidralazin dan minoxidil. Setelah vasodilator ada zat-zat dengan daya kerja pusat. Mekanisme kerjanya menstimulasi reseptor alfa 2 adrenergik di SSP sehingga aktivasi saraf adrenergik perifer dikurangi sehingga daya tahan perifer dan tekanan darah turun. Contohnya, metaldopa dan klonidin. Selanjutnya adalah ACE inhibitor. Mekanisme kerjanya merintangi enzim ACE yang mengubah angiotensin 1 ke angiotensin 2 menyebabkan bradikinin inaktif yang menjadi vasodilator. Contohnya, captopril, lisinopril, dan enapril. Kemudian yang selanjutnya setelah itu ada AT2 blocker. Mekanisme kerjanya menduduki reseptor AT2 yang terdapat di mana-mana, antara lain miokard, dinding pembuluh, SSP, dan lain-lain. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.